Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Sholawat serta salam marilah kita senantiasa panjatkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para jamaah yang hadir di sini kelak mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit maklumat terkait ibadah Jumat pada siang hari ini. Yang pertama yaitu doa terbaik kepada jemaah sholat Jumat serta keluarga besar muslim, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilimpahkan banyak rezeki, dipanjangkan umur, dan dipermudah segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Yang kedua, bagi para jemaah yang ada di dalam, diharapkan untuk mengisi saf-saf yang depan yang masih kosong. Yang masih di luar, dimohon disegerakan untuk memasuki area di dalam masjid. Serta jemaah yang berada di lantai 2, kami himbau agar dapat memenuhi lantai 1 terlebih dahulu, karena khutbah sholat Jumat akan segera dimulai. Selanjutnya, bagi para jemaah yang membawa alat komunikasi, harap dinonaktifkan dan tidak berbincang saat khotib telah naik mimbar. Juga tetap menjaga ketertiban selama pelaksanaan kegiatan ibadah sholat Jumat berlangsung. Serta tidak lupa kami mengingatkan kembali program dari DKM, yaitu salah satunya tahsin dan tahfidz. Bila jamaah hendak memperbaiki bacaan tajwid dan makhrajnya, bisa hadir setiap hari Kamis dimulai pukul 8 sampai dengan selesai. Dan kajian rutin pada zuhur setiap Kamis di masjid tercinta ini. Insya Allah yang belum bisa bergabung di tempat bisa mengikuti melalui akun YouTube di channel DKM Baitul Taman. Selanjutnya, di sini saya mewakili DKM Masjid Baitul Taman ingin melaporkan kas keuangan masjid. Saldo kas Masjid DKM Baitul Taman sampai dengan 7 Maret 2025 sebesar Rp6.560.000. Untuk pengeluaran yaitu sebesar Rp5.674.950. Dan total kas DKM Masjid yaitu Rp40.385.450. Alhamdulillah. Maklumat yang terakhir di sini, saya akan bacakan petugas sholat Jumat pada siang hari ini. Yang bertindak sebagai muadzin yaitu Saudara Hasan Suhardiman. Untuk pembaca maklumat sholat Jumat yaitu Irham Abdi, saya sendiri. Dan untuk khotib imam sholat Jumat yaitu Ustadz Aris Faurisa dengan tema 3 pondasi syukur. Alhamdulillah khotib sudah hadir di tengah-tengah kita. Demikian yang dapat kami sampaikan maklumat Jumat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الله العظيم وصدق رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang paling pertama dan utama, marilah sama-sama kita haturkan dan panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala nikmat, karunia, rahmat, taufik, hidayahnya kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah di masjid tercinta ini. Sholawat beriringkan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah kehadirat junjungan kita, qudwah kita, suri tauladan kita yang telah mengantarkan kita dari jalan gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam dan sholawat mudah-mudahan tercurah pula kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam kesempatan ini yang senantiasa diberikan keistiqomahan ila yaumil qiyamah. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Hal yang pertama diucapkan oleh khotib hampir di seluruh masjid di seluruh negeri ini, yakni syukur. Karena perkara syukur itu adalah perkara yang agung dalam agama Islam. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah kalian, niscaya Allah akan semakin menambah nikmat yang akan diberikan kepada kalian. Tapi barang siapa manusia itu kufur akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, maka sesungguhnya azab Allah adalah sangat pedih. Dari sini kita bisa mencermati bahwa kalimat syukur atau sifat syukur ini adalah hal yang penting dalam Islam. Terkadang kita cuek dengan apa yang telah Allah berikan, baik secara zahir maupun batin kepada kita. Kita telah dicukupi dengan segala apa yang kita perlukan. Baik sengaja maupun tidak sengaja kita melihat apa yang nampak dan yang tidak nampak. Kita kadang-kadang tidak merasakan hal itu, tapi itu adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu jamaah, di sini khotib ingin membawakan tema di mana ada 3 pondasi utama kita dalam bersyukur. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bahwa bersyukur itu ada 3 pondasi yang utama. Yang pertama, kata beliau, kita harus benar-benar mengakui dan meyakini dalam hati dan batin kita bahwa nikmat-nikmat yang telah kita peroleh, kita terima itu adalah semata-mata karena pemberian Allah Azza wa Jalla. Di sini kita tidak boleh sama sekali mengklaim bahwa semua nikmat yang telah kita terima itu adalah hasil usaha atau effort kita, hasil pengorbanan kita, hasil jerih payah kita. Bukan. Itu semua adalah karena kasih sayang Allah kepada kita. Itu adalah pemberian Allah kepada kita. Jangan kita sampai menjadi orang-orang yang merasa berbangga diri. Barangkali kita punya pikiran, kalau nggak ada saya, kalau nggak ada saya di kantor ini, mungkin kantor ini nggak akan baik-baik saja. Kalau nggak ada saya, mungkin masjid ini nggak akan makmur. Jangan sampai.
Jangan sampai jamaah pikiran menggelayut selintas pun jangan sampai terbersit apa yang khotib sampaikan seperti itu. Terkadang kita melihat dalam keseharian kita, anak-anak kita, banyak anak yang sekali baca langsung bisa hafal Quran. Banyak anak-anak yang orang tuanya, bapak ibunya nggak pernah mengasih pendidikan agama, tetapi dia pandai dan menjadi anak yang soleh. Mungkin dia bisa mengikuti majelis taklim di masjid-masjid atau di sekolahnya dibimbing oleh guru-gurunya. Sehingga dia nggak perlu dari orang tuanya. Terus ada juga banyak orang tua kita yang dengan disiplin, dengan tegas kepada anaknya untuk menghafal Al-Quran. Tapi anaknya nggak hafal-hafal. Berarti itu semua bukti bahwa semua nikmat yang diberikan kepada manusia itu adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kalau kita sudah mengakui dalam batin dan benak kita kalau rahmat dan karunia yang diberikan pada kita itu adalah pemberian Allah, hal itu akan menumbuhkan yang namanya ketundukan, kepatuhan, kehinaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa kecil, kita adalah nol besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak ada apa-apanya. Dan semakin hal itu dipupuk dalam benak kita, maka akan terbitlah yang namanya mahabbatullah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan implikasi dari kecintaan Allah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan melahirkan apa-apa yang disayangi Allah, apa-apa yang diinginkan oleh Allah akan kita lakukan, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah akan kita perjuangkan untuk menjauhi dan menghindarinya. Analoginya sangat mudah. Kalau kita menyayangi sesuatu, mungkin pasangan kita, anak kita, pasti kita nggak mau akan menyakiti mereka. Dan ini Allah, pasti kita nggak akan mau menyakiti Allah, memaksiati Allah, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Itu adalah pondasi yang pertama dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan yang kedua, pondasi yang kedua adalah dengan menampakkan dalam keseharian kita nikmat-nikmat yang memang Allah tampakkan kepada kita. Di sini nikmat ada dua bentuk, zahir maupun batin. Kalau zahir adalah yang nampak dari diri kita. Kita sehat, kita bisa bekerja, kita punya anak, punya istri, punya rumah, punya harta, punya kemewahan. Tapi yang enggak zahir, yang batin itu kadang-kadang kita lupa dan kita lalai terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat waktu luang, nikmat nafas yang senantiasa berhembus di setiap detik perjalanan hidup kita. Itu terkadang kita lupakan. Tapi setidaknya apa yang nampak dalam diri kita, kita tampakkan di hadapan orang-orang bahwa itu adalah nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Implikasi dari hal yang pertama tadi, ketundukan kita. Maka dengan tunduk, maka segala sesuatu itu adalah nikmat dari Allah, maka lisan ini dengan sendirinya akan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat hamdalah pasti akan terus mengalir dalam lisan kita begitu kita menyadari bahwa kita nggak ada apa-apanya. Usaha kita nggak ada apa-apanya. Perjuangan kita nggak ada apa-apanya dibanding dengan nafas yang selalu ditiupkan dalam ruh kita. Setiap pompaan jantung yang kita terima, coba kita bayangkan kalau Allah menghentikan hanya beberapa detik aja jantung yang ada dalam diri kita. Apa yang akan terjadi? Nggak ada, Pak. Itu yang namanya harta, kemewahan itu nggak ada gunanya sama sekali. Maka dari situ, dengan kita menampakkan apa yang telah Allah berikan melalui kalimat-kalimat thayyibah yang senantiasa mengalir dalam lisan kita, itu adalah salah satu pondasi kita, cara kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, cara kita dalam atau pondasi syukur adalah dengan cara
menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan untuk ketaatan kita kepada Allah. Nikmat itu bisa dikatakan berkah jemaah kalau di situ ada ziyadatul khair, bertambah kebaikan kita. Kita mungkin akan menyadari kalau kita coba sendirian, bertahanus sendirian di waktu malam, bertahajud, menyadari bahwa apa yang Allah berikan ini adalah suatu anugerah yang luar biasa. Kemudian setelah itu kita akan mencoba lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Memperbaiki kualitas ibadah kita, memperbaiki cara beribadah kita kepada Allah. Karena apa? Karena kita bersyukur. Implikasi dari syukur adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan kita. Dan salah satu lagi nikmat dikatakan berkah kalau itu adalah langgeng dalam hati kita. Maka jamaah rahimakumullah, kalau disarikan dari ketiga pondasi itu sama dengan hakikat apa itu yang dinamakan dari keimanan. Tasdikul biqalbi, qaulu bil lisan, wal a'malu bil arkan. Kita meyakini benar-benar dalam hati kita bahwa apa yang telah Allah persembahkan kepada kita itu adalah yang terbaik. Apa yang telah Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik. Baik itu nikmat maupun ujian. Karena fitnah itu ada dua ya, jemaah. Ada fitnah yang namanya nikmat dan fitnah adalah namanya ujian atau ketidaksenangan. Jadi kalau kita sudah rela, kita ikhlas bahwa semua itu adalah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu tidak akan terlalu memberatkan diri kita dalam mengaruhi kehidupan yang penuh dengan fitnah. Kemudian kita mencoba mendawamkan dalam lisan kita, membiasakan kebiasaan dalam lisan kita, baik itu nikmat kesenangan maupun nikmat kesusahan, kita selalu mengucap alhamdulillah. Kalau senang, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus sholihat. Kalau susah, alhamdulillah ala kulli hal. Semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala, karena pondasi kita sudah kuat. Semua itu dari Allah. Allah ingin menaikkan derajat kita kalau dengan ujian-ujian yang ditimpakan pada kita. Dan a'malu bil arkan, kita harus mempunyai bukti nyata bahwa kita adalah umat yang mensyukuri nikmat dengan melakukan segala macam kebaikan, ketaatan kepada Allah. Menggunakan apa yang Allah berikan, nafas yang Allah berikan untuk berzikir, lisan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk semakin mentadaburi Al-Qur'an, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan terakhir beliau berkata, kalau kita sudah bisa melakukan ketiga hal tersebut, itu kita dinamakan sudah bersyukur sebagai manusia. Meskipun jauh dari apa yang diharapkan Allah, jauh dari kesempurnaan yang diharapkan Allah, karena kita adalah manusia. Kita hanya perlu beristighfar dan bertaubat, senantiasa mengulang-ulang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita berbuat selama ini. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu li wa lakum. Fastaghfiruhu innallaha huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaika ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullahul karim.
Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang kedua ini, khatib ingin mengajak jamaah sekalian untuk coba merenungkan ayat tentang perintah puasa. Di situ ada yang namanya ya ayyuhallazina amanu dan implikasinya adalah la'allakum tattaqun. Terkadang kita sering mendengar perkataan ini, mendengar firman Allah yang mulia ini, tapi tidak pernah membayangkan apa yang terbesit dari firman yang Allah sampaikan dalam Quran yang luar biasa, yang istimewa. Pertama, ya ayyuhallazina amanu. Kenapa di situ kok Allah memakai kalimat amanu? Kenapa enggak ya ayyuhal muslim, ya ayyuhan nas, ya ayyuhal, selanjutnya apa? Kenapa kok ya ayyuhallazina amanu? Karena di setiap, kalau kita cermati, di setiap perintah Allah yang memakai ya ayyuhallazina amanu, disematkan setelahnya adalah amal-amal soleh. Mungkin sebagai contoh, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah. Di situ setelah ya ayyuhallazina amanu, perintah untuk beriman, perintah untuk berbuat amal soleh, perintah untuk berjihad. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Perintah untuk menolong agama Allah, itu adalah amal-amal soleh. Begitu pula dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Karena Allah ingin bukti keimanan yang sudah khatib jelaskan di khutbah yang pertama tersebut. Arti iman itu adalah Allah ingin bukti. Buktinya apa? Implikasinya adalah dengan pengerjaan amal-amal soleh selanjutnya. Saum adalah termasuk amal soleh. Jadi sebagai seorang yang beriman, akan dipertanyakan imannya kalau dia nggak puasa. Akan dipertanyakan imannya kalau dia nggak sholat. Karena konsekuensi dari keimanan adalah amal soleh. Kemudian implikasi dari amal soleh tersebut adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun adalah derajat paling agung di dunia ini. Karena yang membedakan antara manusia yang satu dan manusia yang lain bukan derajatnya, bukan kemewahannya, bukan hartanya, bukan nasabnya, tapi apa? Ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ketakwaan. Kenapa implikasinya puasa bisa dengan takwa? Karena menggembleng. Kita selama sebulan penuh ini digembleng. Bukan hanya untuk Ramadan kita bertakwa kepada Allah, tapi untuk motivasi supaya di 11 bulan kita nanti ke depannya semua adalah bulan Ramadan bagi kita. Kita Ramadankan 11 bulan berikutnya. Jangan hanya Ramadan di bulan Ramadan saja. Yang semula di Ramadan kita giat untuk membaca Al-Quran, tapi melempem di 11 Ramadan, 11 bulan berikutnya. Kita semakin rajin bersedekah, semakin rajin untuk sholat malam, tapi melempem semua di 11 bulan berikutnya. Itu Allah yang nggak inginkan. Kita digembleng di 1 bulan Ramadan ini. Untuk apa? Menghadapi 11 bulan yang sangat berat. Kalau di Ramadan, mungkin kita akan mudah untuk berpuasa karena semua di samping kanan kiri kita berpuasa. Tapi di bulan-bulan lainnya, kita jangan puasa yang sunnah aja susah. Karena di kanan kiri kita pada makan. Mungkin itu yang patut kita renungkan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai hambanya yang lemah, hambanya yang dhaif, Allah terus akan memberikan pertolongan kita. Dan Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita sebuah doa yang luar biasa untuk meminta pertolongan kepadanya, minta pertolongan kepada Allah, karena segala sesuatu tidak mungkin karena kalau bukan biiznillah. Doa yang sangat populer di kalangan kita, Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah aku ya Allah, tolonglah hamba ya Allah untuk senantiasa mengingatmu ya Allah. Mengingat ini adalah dalam artian yang lebih luas, adalah beribadah dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu ya Allah. Untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku ya Allah. Dan ya Allah, aku memohon pertolongan supaya Kau baguskan
Engkau perbaiki kualitas ibadahku kepadamu, ya Allah. Dan saya nukil dari hadis yang saya sampaikan bahwa semua ibadah itu harus dilandasi dengan imanan dan wahtisaban. Harus ikhlas. Jangan pamrih, jangan karena dipandang orang, jangan karena ada orang, jangan karena ada pejabat di belakang kita baguskan sholat kita berdukan suara bacaan Quran kita banyakin itu sedekah kita. Jangan. Wahtisaban itu adalah yang paling utama. Jadi syarat diterimanya amal adalah ikhlas dan ittiba Rasul, mencontoh Rasulullah. Itu adalah landasan kita dalam beramal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin al mu'minat wal muslimin al muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil mu'minin al mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal firdausal a'la minal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ighfir lil mu'minina al mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan wa kulli zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu wa'tadilu waqimu sufufakum wa taraswasul khalal. Mohon silakan dirapatkan, diluruskan safnya, jangan ada celah di antara kaki-kaki untuk kesempurnaan salat berjamaah kita. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتضل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء فهو خير له وأن تصوموا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد ضل سواء السبيل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على الذين وآل عمران ونوحا وآل عمران على الذين من قبلكم والله سميع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.
diri.